Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang solih dan solihah. Semangat bagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya semuanya? Masih semangat untuk belajar dari rumah ya? Nah, anak-anak, marilah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6 tentang energi dan perubahannya. Kita masuk pada subtema 4, penghematan energi. Hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan 2. Perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Nisa ya. Subtema 4 tentang penghematan energi. Hadi sedang mematikan lampu saat hari telah siang. Mematikan lampu saat hari telah siang atau mematikan peralatan listrik jika tidak diperlu merupakan salah satu cara untuk menghemat energi, yaitu energi listrik. Menghemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa depan. Ayo kita mulai bersikap hemat energi dalam kehidupan sehari-hari. Menghemat energi. Kalian sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut serta menjaga kesediaan energi. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Ada beberapa cara untuk menghemat energi. Cara tersebut dapat kalian lakukan. Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda untuk pergi ke sekolah. Menggunakan kendaraan umum juga cara menghemat energi. Ayo pelajari bersama cara menghemat energi. Menghemat energi untuk menjaga kesediaannya. Menghemat energi juga untuk menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 123. Di sini ada kegiatan Ayo Membaca. Nah, mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Mainan hemat energi. Murid-murid kelas 3 mendapat tugas untuk membuat mainan. Ibu guru berpesan kepada murid-murid agar membuat mainan yang hemat energi. Mainan ini juga harus dapat dimainkan dengan bantuan energi alternatif dari alam. Jika dan teman-teman berencana membuat kincir angin, kincir angin tidak memakai energi baterai. Cara memainkannya pun hanya mengandalkan tiupan angin. Selama angin berembus, maka mainan dapat bergerak dengan mudah. Bahan-bahan yang dipergunakan berasal dari bahan yang mudah didapat. Bahkan beberapa bahan diperoleh dengan memanfaatkan benda bekas. Kertas didapat dari kalender bekas dan karet didapat dari sendal bekas. Mainan hemat energi tidak hanya bertujuan untuk menghemat pemanfaatan sumber energi. Mainan hemat energi juga dapat mengurangi sisa-sisa barang tidak terpakai. Nah, di situ ada gambar 4.1 ya anak-anak. Gambar Cika dan teman-teman sedang bekerja sama membuat kincir angin. Bisa ya anak-anak besok kalau Bu Nisa minta untuk membuat kincir angin? Ayo membaca. Menghemat penggunaan listrik.
Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi hari dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan sekitar menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Buka buku paketnya halaman 124. Di sini ada kegiatan Ayo Mengamati. Baca dan amati cerita berikut. Cika dan teman-teman berdiskusi di rumah Cika. Rumah Cika terasa nyaman sehingga teman-teman senang berada di dalamnya. Di halaman rumah tumbuh banyak tanaman. Udara pun menjadi segar meskipun tidak ada pendingin udara. Udara masuk melalui jendela dan ventilasi rumah. Jendela rumah berukuran besar dan dapat dibuka. Cahaya leluasa masuk sehingga tidak butuh penerangan lampu. Karena rumah Cika menghadap ke timur, cahaya matahari pagi dapat segera menerangi. Saat sore hari, cahaya matahari masih menerangi rumah melalui halaman belakang rumah. Nah, ini anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar 4.2. Di sini ada gambar rumah Cika yang merupakan rumah yang sehat. Nah, coba sekarang berdasarkan cerita beri tanda centang untuk ciri-ciri rumah sehat. Sudah disiapkan pensilnya ya anak-anak? Nah, ciri-ciri rumah yang sehat menghadap ke timur. Iya atau tidak? Iya ya. Coba diberi tanda centang. Kemudian, memiliki pagar yang tinggi dan rapat. Apakah ini ciri rumah sehat? Tidak, berarti silahkan disilang. Memiliki banyak jendela untuk jalan udara. Iya atau tidak? Iya, ciri rumah sehat. Berada di perumahan yang mewah? Tidak ya, anak-anak. Kemudian, halamannya banyak ditanami tumbuhan. Iya ya, ini ciri-ciri rumah sehat. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham tentang ciri-ciri rumah sehat? Jika sudah, mari kita lanjutkan. Nah, tadi di awal ada mainan hemat energi. Nah, coba sekarang kita pelajari cara membuat kincir angin. Coba perhatikan ya anak-anak. Cika dan teman-teman memutuskan untuk membuat mainan kincir angin. Mainan ini memakai sumber energi alternatif angin untuk menggerakkannya. Langkah membuatnya juga cukup mudah. Mari kita bersama-sama membuat kincir angin. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu ada kertas karton atau kertas yang agak tebal. Kemudian ada gunting, sedotan, jangka, dan gabus atau karet.
Cara membuatnya yaitu langkah pertama, siapkan kertas karton atau kertas agak tebal. Bentuklah lingkaran dengan diameter 15 cm. Langkah yang kedua yaitu bentuklah kertas karton tersebut seperti berikut. Nah, ini ya langkah yang kedua, anak-anak bentuk kertasnya menjadi seperti ini. Langkah yang ketiga, lubangi bagian tengah kincir. Masukkan sedotan pada lubang tersebut. Berilah gabus pada sisi belakang dan depan baling-baling. Nah, di sini dikasih gabus depan dan belakangnya. Langkah yang keempat, tekuklah sedikit baling-baling agar dapat berputar. Kemudian, langkah yang kelima, kincir siap dimainkan. Langkah yang keenam, kincir yang sudah jadi dapat ditempeli dengan kertas berwarna. Kita dapat menempel pada bagian luar kincir atau bagian dalam. Jadi biar kincirnya itu indah dan menarik, anak-anak bisa menghiasnya dengan ditempel-tempel seperti ini ya. Sudah paham anak-anak langkah-langkah membuat kincir angin? Nah, jika sudah, sekarang kita lanjut pada muatan matematika ya. Ayo belajar. Untuk membuat kincir, kita menggunakan kertas karton berbentuk bujur sangkar. Kertas bujur sangkar dipakai agar kita dapat dengan mudah membuat lingkaran. Perhatikan kertas berbentuk bujur sangkar berikut. Pada kertas terdapat petak-petak. Petak-petak itu dapat digunakan untuk mengukur luas kertas. Nah, di sini ada kertas yang berpetak-petak. Nah, perhatikan bentuk bujur sangkar di samping. Pada sisi alas terdapat 7 petak dan pada sisi tinggi terdapat 7 petak. Untuk mengukurnya, kita tinggal mengalihkan jumlah petak sisi alas dan sisi tingginya. Luas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 7 kali 7. 7 kali 7 itu berapa anak-anak? 49 persegi satuan. Nah, jadi anak-anak kalau menghitung petak-petak ini tidak dihitung satu persatu karena itu akan lama. Jadi kita tinggal melihat saja alasnya di sini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, 7 satuan. Kemudian tingginya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 persegi satuan juga, sehingga sisi kali sisi itu 7 kali 7 hasilnya 49. Begitu ya anak-anak. Jadi anak-anak tidak menghitung satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tidak begitu ya. Silakan gunakan rumus sisi kali sisi. Sampai di sini, apakah anak-anak sudah paham cara menghitung luas petak? Jika sudah, coba sekarang kita berlatih. Nah, di halaman 127 kita diminta untuk menghitung luas bangun. Nah, caranya gimana tadi anak-anak? Kita kalikan dulu alasnya yang mana? Yang atas. Ini namanya alas. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 persegi satuan. Di sini kita tulis 10 dikali tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 persegi satuan, sehingga 10 dikali 6 adalah 60 persegi satuan. Paham ya anak-anak? Nah, anak-anak coba perhatikan lagi ya. Di sini ada kegiatan ayo mengamati.
Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar seorang anak sedang bersantai-santai. Nah, anak ini menghidupkan televisi, menghidupkan radio, bahkan menghidupkan ini air, kemudian lampu menyala dua-duanya. Di sini kipasnya juga menyala. Nah, anak-anak, apa pendapatmu tentang perilaku anak pada gambar tersebut? Nah, berarti anak ini tidak menghemat energi, anak-anak. Anak ini telah melakukan pemborosan energi karena semua menyala. Perilaku anak pada gambar tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Tuhan juga memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Jadi anak-anak, marilah kita berhemat energi ya. Jangan sampai melakukan pemborosan energi. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Coba sekarang anak-anak buka buku paketnya halaman 130. Di sini ada kegiatan ayo diskusi. Coba kita diskusikan bersama-sama ya anak-anak. Pada kegiatan senam irama terdapat beberapa energi yang kamu gunakan. Energi apa sajakah itu? Nah, anak-anak, ternyata ketika kita melakukan senam irama, itu kita menggunakan beberapa energi. Di antaranya ada energi kimia, energi gerak, energi bunyi, dan energi listrik. Energi kimia ini berasal dari apa anak-anak? Biar kita mempunyai tenaga untuk melakukan senam irama, maka energi kimianya apa? Berasal dari makanan. Kemudian energi geraknya. Energi geraknya yaitu ketika kita bergerak, melakukan gerakan-gerakan senam. Kemudian energi bunyinya. Energi bunyinya berasal dari apa anak-anak? Berasal dari irama atau lagu untuk mengiringi senam irama. Kemudian energi listriknya itu bisa berasal dari radio yang kita salurkan di listrik. Nah, seperti itu. Kita lanjut, sekarang di sini ada kegiatan ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Boros energi listrik. Sepulang sekolah, Panji beristirahat. Setelah beristirahat, Panji menonton televisi. Acaranya tentang petualangan anak-anak yang sedang berkunjung di pabrik pesawat terbang. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dan suara orang memberi salam. Panji lalu membuka pintu. Ternyata Arga datang menjemput untuk mengajak Panji bermain. Panji pun menerima ajakan Arga. Setelah berpamitan kepada ibu, Panji bergegas keluar rumah. Panji lupa mematikan televisi. Televisi terus menyala tanpa ada yang menonton. Perbuatan Panji tersebut merupakan sikap yang boros energi. Nah, anak-anak tidak boleh ya mencontoh perbuatan Panji, karena Panji melakukan pemborosan energi listrik. Jadi anak-anak tuh harus ingat, jika mau bepergian, jika mau bermain, ketika sedang menonton televisi atau menghidupkan kipas, anak-anak harus lihat dulu sebelum meninggalkan rumah. Harus dimatikan dulu televisinya, harus dimatikan dulu kipasnya. Lanjut ya anak-anak. Sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 131. Nah, di sini ada kegiatan ayo mencari tahu.
Tugasnya anak-anak yaitu cari tahu 5 perilaku yang termasuk pemborosan energi. Beri saran untuk memperbaiki perilaku tersebut. Misalkan di sini nomor 1 contohnya, pergi bermain tanpa mematikan televisi. Maka sarannya, sebelum keluar rumah selalu matikan televisi dan alat listrik yang lainnya. Sekarang Bu Nisa contohkan nomor 2, misalkan setelah mencuci tangan keran tidak dimatikan. Maka sarannya apa? Sebelum meninggalkan tempat cuci tangan, pastikan keran sudah mati. Begitu ya Nana, silakan cari 5 perilaku yang termasuk pemborosan energi, kemudian berikan sarannya. Nah, setelah anak-anak mencari perilaku dan saran, nanti yang ayo berlatih juga dikerjakan ya anak-anak nomor 1 sampai 5. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini sudah selesai ya. Silakan nanti tugasnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Nisa. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, sering cuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan selalu jaga jarak. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nisa. Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.